Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Saya Susanto. Kami hari ini masih ada di BEC di Harajuku Section. Harajuku Section. Iya, masih menyambung dengan. Jadi ini rentetan ya Mas? Rentetan, tapi nggak bisa dibilang tsunami nih. Iya. Tsunami kecil. Tsunami kecil. Jadi Mas Rizky, kita biasanya kalau Mas Santo habis berkunjung dia ada tsunami konten. Yeah. Banyak gitu. Nah, ini kecil nih, tsunami-nya kecil. Riak. Riak. Kemarin kita juga sempat mewawancarai narasumber yang kebetulan namanya Nah, lewat aja nggak apa. mirip-mirip. Mirip-mirip. Namanya juga Rizky. Iya. Kalau yang kemarin Rizky Anda- Ardesya. Suherman. Iya. Kalau yang ini Rizky Goni nickname-nya. Tapi nama sebenarnya siapa Mas? Mau diperkenalkan? Nama sebenarnya Raden Rizky Rahmatin. Oh. Raden Rizky Rahmatin. Kenapa kita undang beliau ke sini Mas? Karena saya tuh ngefans banget sama style gambar beliau. Oh, makasih, Mas. Kelihatan stand out dan beda. Berbeda, betul. Berbeda karena kalau sekarang kan teman-teman banyak yang punya style itu ke manhwa, ke manga, atau ke cergam. Tapi beliau ini, kalau teman-teman lihat ilustrasinya Gorillaz zaman dulu, Mas. Lupa nama penggambaran. Jadi, Siapa? Coba kita tanya, siapa namanya, Mas? Kalau yang ilustratornya Gorillaz itu. Sama jadi para teman-teman sobat sama saya komik dulu itu ada, saya lupa Band. tahunnya. Band. 2000-an ya kayaknya. Iya. 2000 itu ada sebuah band namanya Gorillaz, itu namanya istilahnya band panggung. Band panggung. Band Avatar ya? animasi ya. Band animasi Iya, ya. band animasi. Pertama ya. Jadi nggak pernah ada Bentuk orangnya asli. bentuk orangnya asli itu nggak pernah ada. Jadi mereka pakai avatar-avatar, Iya, nanti iya. kita selipin. Gitu. Nah, Nanti kita selipin juga gambar Ya, beliau. gambar beliau, gambar Mas Rizky. Iya. Kenapa kok bisa dibilang gambar stand out, Mas? Wah, ya karena kayaknya sekarang yang pakai style seperti itu yang saya tahu cuma Mas Rizky Goni ini aja. Untuk jadi komik loh Untuk ya. jadi komik. Iya, untuk Nah, jadi komik. Berhubung Sobat sama Sohib di bawah tuh lagi masih berkaitan sama episode kemarin, di bawah tuh ada acara Ya. namanya Pesta komik. ternyata bukan pesta, Apa? pekan. Oh, pekan. Nah, aku cuma 2 hari ya. Enggak dong, pesta. Komik Bandung. Iya. Pesta komik tanpa Pesta Bandung. komik, iya, pesta komik. Nah, pertanyaan pertama langsung kali ya. Iya. Mas Goni, Mas Rizky apa? Nggak apa-apa Goni lewat aja. aja. Mas Rizky buka booth lah di bawah. Enggak buka booth ya. Oh, nitip? Enggak juga. Karena belum berkarya lagi jadi enggak dulu. Oh. Sebenarnya beliau berkarya tapi di platform yang berbeda atau istilahnya coba diceritakan deh Mas. Kalau dibilang nggak berkarya kan nggak, Oh, ada iya. karya juga tapi di mana gitu. Maksudnya enggak berkarya untuk menjual karya dari Peskom ini enggak dulu gitu. Oh, iya. Karena belum disiapkan maksudnya. Tapi kalau karya ada gitu masih buat pribadi dalam tahap proses untuk penerbitan. Seperti itu mungkin. Iklan. Kabar gembira buat teman-teman komikus. Koncara Komik ngadain lomba komik bertema 17 Agustus. Syarat dan ketentuannya saya bacain dulu ya. Pemenang akan diterbitkan di Koncara Komik edisi khusus. Terbuka untuk kategori umum. Lomba ini terbuka untuk perorangan ataupun tim. Format komik hitam putih. Total komik 6 halaman termasuk judul. Maaf batuk. Disertai biodata. Bisa digital atau manual, ukurannya A4 300 dot per inch atau 300 dpi. Karya komik original dan belum pernah diterbitkan atau diikut sertakan di lomba lainnya. Isi tidak melanggar hak cipta, sara, dan pornografi. Koncara Komik berhak untuk menerbitkan hasil dari pemenang lomba. Hak cipta karakter tetap menjadi milik peserta lomba. Pengiriman karyanya gimana nih?
Pengiriman karya paling lambat tanggal 17 Juli 2024. Kirimnya ke email di koncarakomik@gmail.com. Hadiahnya ada 3. Hadiah untuk juara pertama Rp1.500.000 plus souvenir. Juara kedua Rp1.200.000 plus souvenir. Dan juara ketiga mendapatkan Rp800.000 plus souvenir. Ada bakal 5 juri nih, atau 4 juri yang akan menilai karya yang sudah masuk. Ada Tony Masdiono, ada Gary Gastoni, ada Iwan Gunawan, dan dari kami, Kalibrasi Komik. Jadi tunggu apa lagi, karena pemenang bakal diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2024. Beliau punya toko, Mas. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk memiliki komik beliau, itu ada di Tokopedia. Bener ya, Mas? Toko online. Ya, toko online. Masih terima ini kan, Mas? Pembelian di sana. Masih pembelian, Mas. Nah, kalau berarti Mas Gori ini bikin komik indie juga dong? Iya. Komik Dan indie, ya. Udah bisik-bisik dong. Udah berapa edisi? Baru 1 tadinya, cuman keburu selang-seling sama kerjaan, tapi alhamdulillah ada kemarin penerbit yang mau nerbitin, jadi di stop dulu indie, diberesin dulu si komik yang indinya itu buat cetak aja gitu, terus buat lagi, kadang buat lagi 1, ada penerbit lagi yang tertarik, jadi kadang buat mau indie ada penerbit yang tertarik, ya udah difokusin lagi, jadi akhirnya ya close dulu beberapa saat gitu. Seperti itu jadinya, seperti misalkan yang Firestone yang baru-baru itu kan karena teman-teman ya lagi menyuarakan Palestina kayak gitu kan. Nah, ini menarik nih. Nanti boleh kencengan kali ya. Oh iya. Oke. Berarti ada yang minta buat tadinya indie, terus minta buat dari penerbitnya saya mau major nih komiknya, kayaknya cocok nih kalau di majorin. Ya seperti itu. Pertimbangannya apa, Mas? Pertimbangan gimana maksudnya? Dari perusahaan, dari penerbit itu kok bisa bilang bahwa karyanya Mas nih oke nih kalau di majorin? Mungkin dulu setahu saya karena unik juga dibilangnya gitu, dan ya Iya, unik kata yang tepat. Ya gitu. Ya itu aja sih, mungkin selebihnya tertarik, saya kurang tahu keputusan penerbitnya, cuman ini tuh tertarik gitu, boleh sok aja diberesin katanya. Ya udah diberesin, tapi sambil selang-seling sama kerjaan yang lain ya insya Allah diberesin gitu sih komiknya. Sebelumnya nih, beliau juga pernah ada karyanya di Misan ya, Mas ya? Ya. Ada di Misan beliau ini, Pak. Iya. Oke, karyanya. Untuk judul apa, Mas, yang di Misan? Kalau Mizan itu dulu kebanyakan kolaborasi kayak buat dengan Pidi Baik gitu. Mas Pidi. Mas Pidi Baik. Terus kebanyakan buat komik-komik tentang sejarah cerita Nabi gitu. I see. Terakhir pas sebelum pandemi ya itu terakhir tuh buat sejarah Nabi Muhammad bareng sama tim, tapi itu. Bersyukur banget ya. Jadi rootnya di sana gitu loh, Mas. Ketika bikin project baru pun juga apa tadi judulnya, Mas? Firestone. Itu awalnya cuma ilustrasi menyuarakan ini pendapat beliau tentang bela Palestina gitu loh. Dan ternyata dilirik oleh penerbit Malaysia ya, Mas ya? Ya, berminat mau nerbitin. Sorry disela ya, bukan saya kira penerbit Lokal. Kalau yang lokal, Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia ada, yang lokal ada gitu. Wih. Gitu. Komik yang sama? Beda kalau komik yang itu, yang tadi yang pertama awal yang indie yang Iya. judulnya Odang, The Adventure of Odang itu rencananya. Oke. Di Adventure of Odang. Ya, The Adventure of Odang. Yang kedua Firestone gitu. Itu kan tadinya mau iseng cuman untuk ya kalau bahasa sekarang cuman konten-konten biar apa aja gitu kan, biar kelihatan eksis gitu di medsos gitu. Ya alhamdulillah ada yang tertarik, dan ya insya Allah kalau rampung sekarang ada yang berminat nerbitin juga di Malaysia seperti itu gitu. The Adventure of Yang di Firestone. yang Firestone tadi. Firestone. Firestone. Lah iseng-isengnya formatnya, sorry nanya nih. Formatnya ya ketika dia ketika Mas buat lagi iseng-iseng itu
tadi kan ngomongin sosmed. Formatnya apa? Apa A4, apa Instagram, atau kotak, atau apa? A4 lebih. Oh, A4. oke. Terus di-upload. Diupload di Di-upload. Facebook gitu. Hmm. Banyak kan Facebook jatuhnya. Nah, nyambung yang kemarin Mas, ternyata dari Facebook bisa dapat klien. Iya, jadi Iya. banyak kan kliennya. para sobat, maaf disela dulu, para sobat sama Sohib Komik ini banyak teman-teman yang menganggap bahwa Facebook itu punyanya boomers. Enggak, buat cari kerja susah, buat apa susah. Buat dapat order susah. Dapat order susah. Tapi ternyata teman-teman kita nih yang biasa kita wawancarain, bahkan kita nggak Iya. ngomongin yang udah berumur ya, yang Iya. masih muda-muda juga menggunakan Facebook itu rata-rata cari duitnya di situ. Jadi Iya. beda banget nih iklim di Indonesia sama apa pendapat-pendapat anak-anak yang lain gitu. Iya. Oh, ternyata kemudian tertarik nih Tertarik dari ya. Malaysia lagi. Iya. Salah kalau lancar tahun sekarang gitu. Boleh dibisikin nggak penerbit kita itu memang mencetak komik atau buku lain atau Cetak komik juga ada beberapa artis Indonesia yang diterbitin juga dari sana gitu. Kalau nggak salah lihat tuh gitu. Sering juga seliweran di timeline yang mungkin kayak algoritma FB-nya kesana ada itu aja gitu, maksudnya seperti itu gitu. Tapi memang ini ya, penerbit yang di Malaysia itu segmennya marketnya untuk religi ya memang? Atau enggak? atau enggak? Kayaknya mah nggak religi banget, lebih kepada ya mungkin karena Malaysia kulturnya kalau dilihatnya gitu kan. Ya kebanyakan seperti itu, tapi nggak terlalu kayak religi gitu, maksudnya kelihatannya dari saya lihat gitu. Iya. Udah Kita belum tahu ngeliat banget. Malaysia. Belum tahu banget gitu kan, baru di Facebook ngobrol gitu. Tapi Ya kan bagus namanya- karya-karyanya dilihat gitu, yang dilihat. Namanya juga- cetakannya. Namanya juga negeri jiran. ya kan? Oh iya. Ini unik banget sih, Malaysia ngambil bukan bahasanya. Malaysia pakai banyak artis kita. Iya. Berarti artis kita tuh Sebenarnya skillnya memang mumpuni untuk sampai bisa dicetak menjajah sampai bisa bahwa ternyata tenaga kita dipakai di Malaysia. di Malaysia. Nah, saya mau ngulik satu lagi, boleh nggak nih? Ya. Mohon maaf nih, Mas Rizky. Tadi Mas Rizky bilang lagi bikin komik, lagi ditawarin sama penerbit, sambil diselingin kerjaan, Ya, sambil diselingin garap komik yang ada dari penerbit tadi. Emang kerjaannya apa Mas kalau boleh? sama masih tetap buat komik sekarang. Full timer komik artis berarti ya. Artis ya. Commission atau memang ada penerbit atau Kebenaran dari 3 tahun terakhir ada penerbit dari luar negeri juga, dari Amerika, jadi masih tetap menajang buat komik anak gitu. Ini sesuai karakter saya gitu, seperti itu. Gila ya, kita wawancara narasumbernya oke para semua. sobat sama Sohib Komik dari dulu kita di Kalibrasi Komik yang ditanya tuh yang kita tanyain, maksudnya kita interview Amerika, Iya. Alhamdulillah. Korea, kemarin Australia. Arab Saudi. Iya, kemarin. Mantap ya. Waduh, maksudnya tenaga-tenaga kita tuh banyak Kepake di sono di luar. terpakai di luar. Dihargain gitu di luar. Iya, Hebat. tipis lagi. Berarti ada penerbit di Amerika yang kebetulan cocok dengan gaya gambarnya Mas Rizky. Kalau di Amerika sendiri, Mas Rizky ini kebutuhan gambarnya buat diapain sih? Buku kah? Picture book kah buat anak? Sosial media kah? Aplikasi kah? Atau gimana? Buku komik anak yang Fisik biasa, fisik cetak. Hai sobat sama Sohib, negara maju nih, buku cetaknya masih fisik. Bukan masih ya, mungkin opsi ya, mungkin di sana juga ada yang digital. Buku cetak fisik. Iya, betul. Rezekinya di sana. Cetak fisik. Tipis-tipis sempat dikirimin nggak fisiknya gitu? Belum sih, karena baru proses, jadi cetaknya mah ada beberapa dan masih ada penggarapan beberapa judul komiknya gitu. Jadi mungkin jadi tahun depannya atau kapan ya, nggak tahu. Oh, yang gitu. penting mah kita mah kerjain aja Ya, ya. maksudnya aja, beresin aja Kerjain dulu. aja. Walah, berarti pas tadi ngomong ada kata-kata sebelum pandemi. Ya. Ada kata-kata sesudah pandemi. Kayaknya Mas Rizky ini menjadikan kata-kata pandemi nih kayak ada sesuatu nih di tengah. Emang pas pandemi kenapa, Mas? Ya karena pas pandemi kan ya mungkin setahu saya gitu kan, ada beberapa mungkin dari klien saya di lokal karena satu hal dan yang lainnya bisa akhirnya
mengurangin dulu kayak produksi buku atau artis, nah itu mungkin. Nah Berarti itu Mizan ya? dulu di Mijan ya, dan Terus ada kena nih pandemi ya? ya kalau Oke. biasa semua penerbit kayaknya sama Semua, ya. Mas, semua, penerbit semua kencang juga itu, apalagi dunia kemudian memang untuk cetak agak-agak mulai goyah galau. segala macam. Yang perlu digarisbawahi itu Mas sebenarnya, saya ini termasuk ngefans banget sama style gambar beliau, dan ternyata style yang mungkin nggak mainstream untuk di Indonesia, atau ternyata punya pasar juga di Ternyata punya pasar di Amerika, di Malaysia bisa dapat gitu loh. Saya udah ditunjukin tapi sama Mas Arwanto. So, pertanyaan saya, kalau Mas Rizky ini ada pas ngirim color atau Hitam putih sih kebanyakan. oh hitam putih kebanyakan? Iya. Soalnya tadi Mas Arwanto nunjukin ke saya Yang BW, Iya. yang black and white. Ternyata memang udah unik spesialisasinya juga iya, BW. BW. Oh, pas di Mizan itu maksudnya kan menerbitkan buku cetak nih, ya kan? Dengan style Mas, ada nggak sih yang ternyata pembaca yang gue bosen nih ternyata sama gambaran kayak gini, terus Mas dibilang disuruh mohon maaf coba dirubah stylenya tapi tetap anak atau gimana? Pembaca ya? Iya, pembaca ini dari sini. Tahu saya belum ada sih yang kayak gitu mah. Belum ada. Iya. Kalau penerbit ada yang punya request khusus tentang apa gitu yang mau mereka masuki tentang gaya gambarnya gitu. Wah Mas, ini dicoba gaya gambarnya lebih ke Jepang atau lebih ke Amerika. Ada nggak penerbit yang minta seperti itu? Selama ini saya mah nggak ada sih, karena mungkin dari editor atau penerbit lihatnya mungkin kecocokan, misalkan ya bukan berarti ini gitu kan, cocokan, oh ini gambar Rizky Goni ini cocok nih kayaknya untuk cerita ini ya, kayak memang gitu. mereka misalkan udah ada. Dari dari awal udah awalnya, tertariknya gitu. begitu gitu loh ya. Emangnya Mas Rizky ini influence ilustratornya siapa? Kok bisanya dapetin style itu? Kalau di Indonesia itu dulu waktu zaman praktek kerja prakarya di Mijan kan pertamanya PKL. udah tua Mas. Bukan, saya itu guru Mas. Oh guru. Iya di SMK, salah satu SMK swasta. Oh, SMSR. Hah? SMSR bukan? Bukan, tapi istilah prakerin atau praktek kerja industri ini di kuping saya udah tiap hari Mas. Oh, gitu. Iya, yang kelas 11, kelas 12 sekarang 16. Namanya sama masih prakarya atau PKL. Iya, makanya kok ini Mas Rizky masih kata-katanya prakerin gitu. Kaget, buset. Jadi prakerin. jadi ceritanya dulu Mm-mm. kita sekolah di SMKN 14, SMSR terus gambar. Ada program studinya namanya PKL atau prakerin, Iya. praktek kerja. Nah, kebetulan diarahkan salah satu guru di Mijan. Alhamdulillah, rezekinya rezekinya. kebetulan. Iya. Nah, di situ baru nge-aware bahwa dunia ilustrasi itu cuan juga gitu maksudnya. Cuan. Diarahin aja sama dulu Mas Andi Yuda gitu kan. Mas, bentar, mohon maaf ya, saya suat dulu. Halo Mas Andi, saya udah lama nih gak ketemu nih, gak tau kabarnya sekarang. Oh, Anda kenal? Pernah ketemu dulu banget, pasti Mas Andi mah gak kenal saya pasti. Dia itu dulu kan saya kenalnya pendongeng. Iya, ada nih tadi di bawah. Saya pernah lihat juga. Sering. Iya, juga lama banget Mas. Dia Iya, kalau dulu. ikonnya dulu icon di sosial media kucing ya. Nio, nah, Iya. bagus, ikonik banget ya. Iya. Nah ya, dari terus. itu diarahin sebenarnya beberapa karakter gambar apa namanya cergam. Pastinya ada Kang Nonoy, Kang Mus dan Kang yang Mus. lainnya. Nah saya tertarik ke gaya gambar Kang Mul dengan gaya garis tebal-tebal gambar Mio gitu. Nah, Oh, I see. Tahu? Kang Mul, Kang Mul. Oh, halah. Nah Oke, dari oke, itu oke, dikembangin suka, terus suka juga dengan kayak gambar Gorillaz, Cartoon Network. Akhirnya ya dikembangin lah. Iya, Ya, iya, wah, ini iya, gak bisa betul. rubah bahwa saya gambar tuh ya akhirnya harus Punya kayaknya kalau identitas gak sendiri. tebel gak asik menurut saya gitu. Iya, iya, iya. Outline-nya harus tebel ya. Sobat sama Sohib ini Mas Rizky. Udah dari dulunya gitu dari SMA-nya gitu teman-teman. Nah dari Iya, itu iya, asik dikembangin sih. diarahin Mas Andi Yuda dari Mijan, dari teman-teman juga dari ilustrator di sana, sharing-sharing dan belajar. Wah. Ya kayak dibentuk puzzle akhirnya gitu. Akhirnya kebentuk. Bentuk, Jadi gitu. bisa disimpulkan jadi ini unik banget jadi para sobat sama Sohib prakerin ketemu artis-artis nih. Ya, Artis-artis wah ada yang disuka nih. ya.
maaf kak, belajar mau gini gimana. Ternyata influencer gitu tuh, shot ini Mutar begini, gitu ya. baru diracunin dah tuh, udah mulai mateng diracunin. Ini Gorillaz nih, ini Cartoon Network. Cartoon Network. Wah, Madurera gitu tebel-tebel kan, tapi keren itu. Madurera juga. Cuma Madurera. Iya. Madurera. Dua kali nih disebut tuh Madurera. Madurera Madurera ya mantap ya. Aduh Mas, ini Jo Madurera ada kesenangan teman kita juga Iya. namanya Mas Eta. Aku sebel banget sebenarnya sama Jo Madurera. Oh, kenapa? Ngerjain Ultimates Jo Madurera tuh Ultimates 2 gitu. Saya kan suka banget sama Brian Hitch. Diganti sama Jo Madurera. Waduh, tapi ini kan pandangan ya. Iya. Oh, alah sukanya influencer seperti itu. Kemudian sekarang berarti belum sempet pindah kantor dong Mas. Mizan terus tuh. Kalau kantor bukan kerja tapi lebih freelance gitu kan. Nah, jadi kadang di Bijan penerbit lain atau ya sekarang juga ada beberapa di Indonesia gitu kan. Masih itulah berjalan. Ya gitu, jadi freelance bisa di mana aja dan ya tanggung jawabnya paling beresin kerjaan. Oh, Gitu. Mas, saya boleh dong Karena udah nggak lagi di Bijan. dibisikin prakrinnya emang tahun berapa sih? Wah, kata toh. Enggak, tenang aja Mas. Enggak ada yang Bocorin lebih tua umur dari ini. kami. Enggak ada yang lebih tua dari kami. Enggak ada yang lebih tua dari kami. Catat. Enggak ada. Umurnya berapa tahun, Mas? 42. Ini umur-umur matang. Kandung ya katanya. 2000-an atau Ada 2000-an tahun masuk tuh tahun berapa ya? Pokoknya 99 2000-an tuh sekian 2000-an gitu. Nah, kata jadul banget. Punya musuh. oh, Udah musuh. ketukar kok. Iya. Loh. Oh, iya. Oh, tahun oke. Disponsori oleh Asli Mas, sponsori Mas. enggak lah. Masa? Sebenarnya mau disponsori Starbucks, tapi kan kontennya masih enggak lah, Bercanda sobat-sobat. Bercanda. Bukan Kita tetap berarti- harus dong. bukan enggak Iya. sensitif. Membela. Nah, tadi ngomongin balik lagi ke Firestone. Iya, Ya, Firestone. Firestone itu udah tampil secara keseluruhan ya di sosial media belum sih? Udah, Udah baru chapter 1 itu. baru chapter 1. Platform? Di media sosial saya. Oh, di Karena kan FB. tadi cuma iseng tadinya gitu kan untuk itu. Jadi upload apa yang di IG di FB mah gitu. Ya, dari itu ya alhamdulillah juga ada yang tertarik dan banyak ya yang beberapa mungkin alhamdulillah ada yang suka juga yang mungkin apa salahnya kalau nggak apa diberesin gitu diberesin aja gitu kan biar ada karya juga ya maksudnya. Nih aku mau tanya nih. Boleh. Karena sekarang kan all eyes on Rafah. Rafah. Nah, ini kan ada satu momen yang bakal kira-kira dimasukin juga nggak untuk ke Firestone? Karena kan berkaitan ya Mas. Ya? Karena awalnya buat ceritanya kan karena cerita dari Palestina itu kayak setiap per minggu per bulan tuh terus ada aja kejadian ya bisa dibilang sedih gitu kan sebenarnya gitunya mungkin saya mengambil garis-garis besarnya aja nggak mungkin ambil semua dari berita sejarah tapi ada unsur fiksi cuman fiksinya tetap ya bisa relevan lah nggak harus misalkan jadi kayak sejarah banget takutnya misalkan ada salah nulis atau salah apa jadi lebih benar. kombinasi gitu kan intinya dari ke global keseluruhan apa yang dilakukan Palestina terus mereka buat dan ada perlawanan seperti di Palestina tapi apa namanya nggak Palestina atau Israel mesti tetap disamarkan gitu kan dan orang juga insya Allah pasti ngerti maksudnya kemana gitu. Tapi semangatnya ke sana Ya, untuk ke membela sana. ke sana Palestina. Mas, saya kan sebenarnya belum lihat Firestone nih. Iya. Dulu ada seorang komikus bernama Josako yang membuat Palestina dan kebetulan diterbitkan juga sama Mizan. Oh iya. Apakah formulanya seperti yang disebut tadi, seperti komik Palestina karya Josako atau ini lebih ke media Nggak apa-apa. lebih ke hiburan fiksi seperti tadi dibilang atau seperti apa? Kalau Josako itu kan Sejarah kayaknya ya jadi. oh enggak, dia itu ada istilahnya Mas. Ternyata Mizan tuh membuat istilah untuk karyanya Josako yaitu komik reportase. Komik reportase, iya. Karena Bagus, beliau itu bagus. Josako ini buat para sobat sama sohib Gaya gambarnya bagus. bagus banget. Ya. Ada terbitan dari Mizan, nanti boleh dicek lah, boleh sambil browsing gitu. Judulnya apa ya? Judulnya Palestina. Palestina. Palestina itu Oh. itu sebenarnya komik lama tahun 2000-an. Iya, iya. Komik lama bukan komik baru, karyanya Josako. Jadi Josako ini adalah seorang wartawan yang
pergi untuk meliput Palestina. Bedanya wartawan itu pada saat itu kan wartawan tuh biasanya foto atau video. Nah, beliau ini memakai karena wah foto video dia bayangin nggak ada listrik, nggak ada apa. Komik. Coba bayangin. Hebat banget sih. Repot banget. Iya. Cuman memang dia bawa kamera buat malamnya menyekat lagi. Nah, boleh dilihat gitu. Jadi buat perbandingan tadi seperti apa nih gitu. Kalau ya gak ke reportase atau jadi cerita sejarah sih, lebih kayak komik-komik hero dari Marvel gitu kan. Kalau misalkan Marvel ada superhero apa namanya dari Captain America gitu. Nah ini superhero dari Palestina gitu, tapi dari ngambil unsur-unsur dari kejadian di sana gitu kan. Karena kalau misalkan dibuat dari sejarah itunya pasti bakal panjang banget, mungkin jadi satu buku atau 2 buku gitu kan. Harus banyak data juga, banyak referensi dan waktu serta tim mungkin jadinya mah gitu. Jadi kayak ya itu superhero Marvel kayak dibuat dari tapi ada di Palestina Muslim untuk membela tanahnya, maksudnya tanah Palestina yang dijajah oleh Israel seperti itu. Oke. Dan itu pasti berasa Mas, karena sampailah pesannya pasti, karena itu benar-benar dari hati kan buatnya awalnya. Karena merasa apa ya? Merasa kok ada ketidakadilan di sini gitu loh. Nah, makanya dimunculkanlah sosok superhero ini. Nah, seperti itu. Amerika juga dulu gitu kan banyak kriminal dimunculkan Superman gitu. Iya. Jadi kan untuk jadi spirit gitu kan. Iya, jadi spiritnya. Ada komik saya nggak tahu nih yang nerbitin Mizan atau bukan, saya lupa. The 99. The 99. Superhero. Ini komik Amerika sebenarnya Mas. Tentang yang bikin kebetulan Muslim. Jadi bikin The 99 itu 99 orang dengan kekuatan super. 99 itu bukan jagoan semua, enggak. Ada 99 random, batu random jatuh ke orang-orang, jadi akhirnya dia punya kekuatan-kekuatan. Jadi kekuatannya based on mohon maaf ya sobat sama kalau saya salah ngomong ya. Sifat Allah Maha besar, dia jadi semua husna ya gitu. Iya. Kayak begitu. Nah, itu waktu saya lupa nih Mizan ataupun cuma laris rame banget. Tapi 99 itu nggak jagoan semua. Batunya jatuh jahat ya, jatuh chaos. Bagus konsepnya. Itu memang di Mizan terbit kayaknya enggak deh. Bukan Mizan ya? Bukan apa Mizan. ya? Bukan Indonesia sih. Maksudnya Indonesia gitu. Alibahasa, di Alibahasa. Gitu. Iya. Oh, komik keluar di Alibahasa gitu. Diterbitin di sini. Gitu dulu laris banget. Tapi nggak tahu penjualan gimana karena kalau komik Amerika kan series ya. Iya. Series dia nggak putus. Akhirnya udah menghilang begitu saja di kita. Menarik. Jadi mungkin nanti buat para sobat sama sohib komik bisa tuh lihat 99 sebagai referensi dan nanti ditunggu. Ditunggu nih karya Firestone. Nah, nanya lagi. Dari tadi tuh dengernya adalah Mas nih dalam menggambar semua sendiri. Firestone ada timnya nggak? Masih sendiri kayaknya. Masih sendiri. Gaya Marvel berarti tipis-tipis pakai warna tuh. Jadi maksudnya bukan gaya market seperti Marvel. Jadi Marvel yang ngambil contohnya kan awalnya gitu. Jadi bukan berarti Marvel superhero-nya. Saya akan kejar gitu kan, bukan nggak apa ya, bukan belum bisa gitu gambar kayak Marvel. Jadi inti apa konsepnya. Jadi kan karena awalnya ada si Firestone itu teh yang dulu pernah viral bawa Israel buat apa namanya? Yang Doom apa itu superhero Israel. Oh iya tahu kayak Captain America ada nah yang itu kan David itu Sainz kan, tahu warnanya biru. Yang itu kan kita buat awalnya itu. Wah, kita juga buat juga nih buat teman-teman tuh awalnya kan jadi buat hero-hero Muslim dari Palestina, dari apa untuk melawan itu, counter itu gitu kan, dari fiksi ya juga kayak gitu maksudnya. Nah dari ide-ide itu baru iya punya ide bagus juga nih dikomikin gitu kan, di komik bahwa ada hero di Palestina dengan kekuatan ini misalkan, kan itu melawan penjajahan, intinya kan melawan penjajahan di negara Palestina karena seluruh dunia tidak cuma bisa melihat dan bisa ngapa-ngapain. Masalahnya mungkin ada tapi kita nggak tahu bisa tapi hero-nya bukan hero yang kayak gitu imajinatif kan, pahlawan bener-bener pahlawan pejuang gitu maksudnya. Spirit itu diambil. Spirit itu diambil. Mas, kan selama ini kan spesialisnya BW. Kalau ke luar juga, kira-kira mereka pernah nggak sih? Tolong dong diwarnain atau cari partner untuk diwarnain, atau mereka malah memasangkan, matchingkan. Ini ada yang bisa colorist nih, mau nggak diwarnain? Ada nggak project yang seperti itu? Awal-awal dulu pertama
dikasih kerjaan misalkan nih coba sama kamu semua warna sana, oh ya tertarik gitu. Awal beberapa cuman kesananya karena mungkin mereka juga butuh cepat atau butuh tim, akhirnya kalau di Amerika mah gitu kan saat sampai inking atau koloris yang lain, terus kayak ngasih teks yang lain, Iya, ada teks lain, jenisnya. Bahkan ketika saya buat misalkan tambah kayak efek suara, misalkan oh jangan hapus aja, kita udah punya tim untuk ininya gitu. Nah gitu, jadi udah dibagi-bagi, oh ya udah kita fokus aja ilustrasinya gitu. Kadang tuh gitu jadinya, oh ya udah nih menghormati dan itu aja gitu kan, sistem mereka gitu, jadi itunya gitu. Nah ini tadi poin-poinnya adalah superhero, terus balik lagi bahwa beliau memang udah punya spesialisasi. Jadi para sobat sama sobat komik yang mau ngomik atau kita nggak bilang komik deh, kita bilangnya terjun ke dunia ilustrasi, bahwasannya adalah punya style tersendiri, kekeh terhadap style sendiri. Ya, tidak style yang mainstream pun nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena semua sebenarnya bukan ke style ya, tapi seberapa gambar itu bisa merepresentasikan ceritanya untuk komik. Ya. Untuk komik. Iya kan? Nah, kalau yang Ison Rafa, Firestone dan yang lagi dikerjain ceritanya Anda sendiri. Anda sendiri? Iya, saya sementara sendiri dulu karena samurai tanpa tuan saya. Ronin. Sementara mungkin kalau baik kedepannya bagus, ya ada cukup rezeki bisa merekrut teman-teman juga yang spesi atau ya sejiwa lah, misalnya segaris mungkin bisa direkrut juga teman-teman tim, jadi kolaborasi atau ngebantu kayak ngewarna, nge-inking dan naiknya insya Allah mungkin kedepannya gitu. Ngomongin inking, kalau saya kurang tadi nggak begitu merhatiin gambarnya Mas, Tradi atau Digi? Sekarang ke Digi gitu. Rata-rata Digi ya. Digi. Ya udah Digi ya. Cepat, lebih cepat. Lebih bermudah ya, bercepat. Iya, cepat. Tipis-tipis lagi dong. Berarti Mas Rizky ini kan di rumah menjaga api dapur ngebul. Ya, gitu. Sehari berapa lembar Mas kira-kira? Sehari itu paling mungkin 5 halaman lah minimal, 5 halaman kalau nggak ada gangguan. Misalkan nggak ada, kan misalnya nggak bantu jadi bapak rumah tangga juga kan freelancer. Oke. Nanti istri anak kayak paling sehari minimal 5 lembar, maksimal kalau santai banget bisa 10 mungkin gitu. 10 Iya. 10 lembar max. Stylenya asik mas, simple clean. Simple clean, pokoknya asik lah stylenya aku bilang. Karena gurunya yang bikin kucing. Kang Mul. Kang Mul tadi juga clean, sama ya stylenya, clean ya. Aku soalnya tahu kucingnya Mas Andi Yuda ya. Iya. Saya udah lama nggak lihat kabar. Berarti di ketika di dunia komik atau dunia ilustrasi bukan berburu ya, nggak sengaja berburu. Terinfluence. Halo. Terima kasih banyak Kang Mul. Inspirasinya, alhamdulillah. Terinfluence, sekarang udah menemukan style sendiri dengan cerita sendiri, apalagi tadi udah ada penerbit dong, udah ada segala macam yang melirik. Keberanian buat ngomik indie gimana Mas? Masih berani? Gue yakin nih gue bisa bikin sendiri nih. Masih sih kalau ada waktunya santai. ada banyak ide kan dulu. Sering buat cerita dulu indie-indian buat sama teman-teman, dan konsep itu ternyata banyak numpuk. Nah, rencananya konsep udah numpuk, matang, alhamdulillah progres skill maju walaupun belum terlalu bagus, dan alat yang mendukung, ada mungkin teman-teman kedepan yang bisa bantu, tinggal nyocokin waktu, timeline, maksudnya, dan ya nyocokin time-nya, waktunya aja gitu untuk bisa tinggal dimasak gitu. Kalau ya bahan-bahan udah ada nih gitu, tinggal dimasaknya nih, actionnya gitu, tinggal nyocokin itunya aja gitu. Pernah bikin sebelumnya sama tim, sama teman-teman? Pernah buat komunitas namanya tuh Nasi Bungkus Warung Komik indie sama teman-teman kuliah SMA dulu tuh. Udah dengar kan? Nah, itu dulu tuh udah ada semangat dari kampus. Iya. Ini ya walaupun akhirnya dengan dinamika komunitas, kehidupan, ya udahlah gitu, dadah gitu. Bubar. Pernah ikut event-event kayak di bawah nih? Pernah beberapa kali, pernah juga Apa tuh, Peskom Di? gitu. Peskom yang pertama ya berarti ikut. Iya, yang generasi awal-awal gitu datuan. Terus yang di Trisakti dulu pernah ada kalau nggak salah. Desa Rupa ya, DCS ya? Kalau nggak salah dulu banget, tahun berapa tuh? 2004-an gitu, 2005. Iya, dari sana.
ya angkatan Om Girang lah. Oke. Pernah ikut event segala macam. Kalau saya nanya lagi, buat artis-artis muda yang lagi berkarya atau buat artis tua yang maksudnya yang udah matang berkarya, event yang lagi di bawah ini sebenarnya kalau dari Mas Rizky sendiri gimana sih? Apa bagus buat promosi atau bagus buat engagement? Kalau kita sebagai komunitas muda atau wah bagus nih acara kayak gini kalau kita punya komik indie atau gimana kalau pandangan Mas? Ya, bagus banget mendukung yang kayak gitu kalau bisa ya banyak gitu kan. Nah, setahu saya ya ini jadi cerita pribadi juga ya, kalau ada klien di luar juga dia tuh ternyata merangkap jadi semacam event organizer acara-acara gini hampir setiap bulan beberapa bulan dia ngadain terus gitu, bagus gitu. Di mana? Di Amerika sana gitu kalau nggak salah gitu kan. Di Abrik. Iya dia Mari kita tuh pukuli. sebagai owner ini juga owner yang buat acara event-event Iya. event Di sana mah, kreatif gitu. jangan ditanya Mas. Jualan. Nah ya uang gue bagus banget. Jadi ya, kita bukan banggain luar negeri enggak Ya, ya Mas ya. di sini juga di sini juga kayak Peskom yang lain bagus gitu teh ya dipupuk sebagai media promosi, silaturahmi dan yang lainnya nih banget didukung, harus didukung benar. Silaturahmi sih. Iya, silaturahmi, promosi, branding gitu kan. Nah, terus maksudnya tuh jadi saling menyemangati. Wah, dia bisa gini, aku juga harus semangat nah gitu kayak Jepang mah gitu. Ada saling semangat. menyemangati gitu kan, menyemangati. Iya. Wah, terus dia bisa laku, aku juga harus laku misalkan. Apa yang kurang dari aku harus belajar dari yang laku. Oh, ini nah gitu kan. Ya, saling belajar mungkin kayak gitu. Saya bayangin Mas di atas lantai paling atas lihat ke bawah. Ayo bisa. Galak. Banyak lebih bagus ya guys. Bercanda ya sobat sama Soib ya. Yang di bawah ini kan teman-teman lagi berjuang, Mas. Lagi berjuang untuk IP mereka, untuk komik Indonesia. Maksud saya tuh jadi kalau yang muda gitu, tersemangati ya di bawah yang misalnya itu mereka udah the best yang paling bagus di Indonesia kan di sana semua gitu kan maksudnya kan jadi referensi gitu kan bagi yang muda datang ada referensi event datang lah. Belilah produknya jadi referensi kan semangat juga gitu kan ternyata ya gitu. Seperti itu mungkin. Oke, ada lagi kah? Gue berharap sih teman-teman yang punya style yang mungkin kok style gue sekarang nggak mainstream, jangan putus asa gitu loh. Karena ada contohnya beliau ini gitu loh. Biarpun mungkin di kondisi yang sekarang kalian merasa style gue nggak diterima nih, beda sendiri, is not problem gitu loh. Iya, selama mau terus berusaha dan tetap eksis, pasti nanti kalau memang bagus ya bagus aja, apapun stylenya gitu loh. Ya, tapi sebenarnya Mas curang juga Mas. Kenapa? Sebenarnya kan style Mas Rizky ini mainstream. Mainstream di mana dulu? Donald PP. Enggak, ini aja ya. Donald PP kan style seperti itu. Lebih ke Amerika. Komik anak Amerika, kartun. Sebenarnya Cartoon Network ya. Cartoon Network, cuman pasarnya memang kalau di mungkin saya nggak karena sepengetahuan saya ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya orang-orang pengennya ya saya juga gitu ya. Superhero gini gitu kan realis. Ini juga superhero beliau. Gambarnya mungkin ya realis Amrik atau apa kebanyakan. Nah, ya makanya ketika kalian berada di satu lingkungan dan stylenya nggak sama dengan pelaku lingkungan di situ, itu bukan masalah karena pasti ada pasarnya gitu loh. Iya, tetap ada pasarnya. Kalau bagus ya bagus aja gitu loh. Ya kalau saya boleh nambahin mungkin monggo Mas. style penting gitu kan. Tapi ya konsep lebih penting juga mungkin karena banyak ya gitu kan. Ini Konsep cerita yang lebih itu maksudnya tuh yang lebih mengena terus ya semangat ya kemauannya gitu mungkin gitu aja. Itu poinnya ya. Iya. Konsep. Tadi soalnya ngasih tahu konsep bahwa dia bikin sama teman-teman atau mau bikin superhero Palestina bikin. Udah dipikirin dulu, jangan saujuk-ujuk. Konsep penting itu karena aku bener juga karena konsep selain konsep tadi kembali style itu tadi gimana Mas? Style itu apa? Penting tapi ada konsep yang lebih penting. Konsep juga penting. Jadi saling berkesinambungan kalau kita
fokus ke style gitu kan, untuk jadi ilustrator bagus, tapi kalau mau jadi benar-benar full komikus kan mikirin style, sudut pandang, gaya gambar, dan dia pasti kan belum cerita konsep yang menarik tuh kayak gimana, yang disukai masyarakat tuh apa, biar nggak menyinggung orang-orang gimana, panjang kan. Kalau nggak salah Oda juga kan buat cerita sebelum komik tuh berapa tahun dia ngekonsep tuh kan, gak cuma misalkan gue punya ide buat sekarang laku, ya nggak gitu. Ada prosesnya juga. Oda berapa kali, bahkan akhirnya Toriyama juga fans semua umat komik-komikan kan, dia juga gas buat komik diterima, gak banyak yang suka juga dia cerita gitu kan sejarahnya, orang banyak yang dibenci, bahkan turun ininya buat lagi, tapi karena passion, kemauan mungkin, alhamdulillah jadilah sesuatu gitu, maksudnya tuh dari karyanya, mau stylenya manga, manhwa, unik, bahkan abstrak, itu mah waktu yang menjawab gitu, bahwa kamu konsisten dengan itu, kamu ya jadi itu ke depannya gitu. Orang juga tapi menurutku kalau kita punya sesuatu yang beda dalam style gambar itu malah jadi branding kan, bukannya begitu ya? Poin plusnya itu. Iya, poin plusnya itu malah jadi brandingnya dia. Wah, lu aja yang paling beda nih stylenya. Nah itu kan branding udah dia kan, standpoint udah. Tapi dilakukannya sungguh-sungguh, waktu yang akan menjawab, apalagi kalau tadi saya garis bawain nih kata-kata Mas Rizky, jadi komikus, cerita apa malah pecah itu, harus begini, harus aduh banyak banget yang dipikirin. Konsisten juga ya. Konsisten juga kayak gitu. Ya lihat juga di komikus Jepang juga gitu kan, dia buat, bahkan kaliber Hollywood juga buat film, punya ide besok buat, enggak kan, mereka cerita dulu, referensi itu lagi gitu kan, maksudnya dia tuh lihat referensi dari sejarah, dari apa, barulah gitu, ide awal bagus dikembangkan. Paling tidak kalau misalkan kita punya ide terus kita dibuat, nggak apa-apa, nggak salah juga dibuat tuh penasaran, tapi nggak ada tanggapan positif, taruh dulu, suatu saat ide kamu bisa jadi gede ke depannya kalau kamu nyimpan ide-ide kamu gitu kan, maksudnya tuh kan. Jadi nggak sehan kita buat nggak laku, nggak disukai, terus kita bete gitu kan, ya wajar manusia gitu kan. Tapi bisa kan, ya udah skip dulu, kita belajar apa kekurangan kita dari apa kekurangan kita, terus kita unggulnya di mana sih. Kalau kita misalkan nggak bisa cerita, saya juga termasuk tiga terlalu bagus diceritakan, kadang cari referensi atau ajak kolaborasi dengan orang yang bisa, jadi hidup si industri itu gitu kan. Terus saya kuat bercerita tapi tidak bisa menggambar, yang ngegambar ya bisa aja, sok aja kayak misalkan buat yang One Punch Man gitu kan, kayak sketsa, berani dulu kan, berarti disukai ceritanya, baru si gambarnya cari ke orang lain yang jago. Nah gitu. Intinya ya berani dulu, coba dulu, kamu yakin, dan ya apa, maksudnya tuh jadi ya passion tuh, kita cobain dulu gitu kan. Tapi kalau kamu berharap hidup dari sini, awal-awal jangan dulu berharap banyak, kerja dulu yang lain misalkan. Jadi sini sampingannya ya bener, fakta kan, orang Jepang, Amerika gitu kan, dia buat kayak gitu dulu. Misalkan dia punya ide, punya apa, ide buat komik nih, tapi ekonomi madesum. Ya saya kerja dulu gitu kan, kerja orang Jepang kan, kerja dulu jadi pramusaji atau jadi di mana, pulangnya dia ngekonsep lagi yang kayak di baku manduan. Emang gitu faktanya gitu kan. Nah itu udah rampung, tunggu dulu, hold dulu, kerja lagi, diperbaiki lagi, insya Allah kamu dompet perut aman gitu. Ini karya jadi gitu kan, alhamdulillah karyanya bagus gitu kan, diterima, alhamdulillah kamu juga bisa, maksudnya itu tanggung jawab ke diri sendiri gitu kan. Ya gitu sih intinya ya. Selebihnya banyak yang kurang, maafkan man. Gak apa-apa, kita kan ini kan santai ya. Iya, sama ngobrol santai, dan beliau kan berpendapat dengan melihat perjalanan karir beliau sendiri gitu kan. Dan setiap orang bisa beda-beda kan. Setiap orang bisa beda-beda. Dan mungkin sebagai terakhir, saya lagi senang dengan kata-kata ya, waktu akan menjawab. Karena apa? Karena semuanya berproses. Semuanya berproses. Kita berdua di Kalibrasi Komik juga melakukan itu proses. Iya, kita juga nggak tahu, bisa ternyata sambil curhat nggak pakai masih episode ini ya. Lagi rame udah gitu aja dah. Lagi rame, terus ya gitulah. Makasih buat teman-teman, terharu banget baca komen-komennya. Udah mulai teman-teman yang nggak kita kenal ya Mas Arya. Kita udah mulai komen-komen, udah masuk, rame banget. Buat teman-teman yang nonton belum subscribe, oh iya, boleh kami ingatkan untuk monggo di subscribe. Ya, banyak salah baca, bahasa ngobrol, maaf. Bisa kemana-mana. Nah, Mas, ini biasanya kalau udah terakhir ini kita ada sedikit apa ya? Bukan ini ya, bukan ritual. Ritual. Kata-kata ritual. Jadi ritualnya adalah narasumber tuh meneruskan
meneruskan Tagline. tagline kami. Oh, apa tuh? Tagline kami itu adalah jangan jadi komikus. Nah, nanti dilanjutin. Contoh, jangan jadi komikus kalau malas menggambar. Contoh, jangan jadi komikus kalau nggak suka bikin cerita. Nah, Oh. lanjutannya Mas yang Waduh. lanjutin. Boleh dipikirin dulu semenit lama. Beberapa saat, nanti kalau udah kepikiran nih kasih tahu kita. Oh, Nanti kita ucapkan, nanti Mas yang nyambung. Iya. iya, Gitu. siap. Siap udah? Siap. Oke. Jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus. Kalau kamu anak presiden, udah we kamu enak hidupnya. Jadi komikus. Ini terima kasih. Yang bukan anak presiden jadi komikus dong. Mang Odang ya. Karakter siapa tadi? Mang Odoy. Odang. Odang. Terima kasih deh.